Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, Kak Alex ajak adik-adik semua untuk menyaksikan video kreativitas adik-adik minggu lalu. Kreativitas adik-adik sangat bagus. Nah, kita langsung saja memulai ibadah kita. Kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga sampai pagi hari ini kami boleh ada, kami sehat, itu semua karena kasih-Mu. Dan pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami, biarlah Engkau berkati kami dari awal pertengahan dan sampai akhirnya Engkau selalu menjagai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya. Selamat
Yes, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami Engkau berkati, biarlah kami Engkau lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ngantuknya. Mit, lihat deh. Game aku seru banget nih. Nih. Seru kan? Masa sih? Coba lihat. Wah, bagus banget. Iya, Ih, ampun, kerennya. Lihat deh. Itu kan si Angel yang jangkung, suaranya cempreng. Makan itu loh. Iya, minggir yuk, minggir. Suaranya yang bagus itu ya. Iya, minggir. Angel. Kamu suka makan kan? Apaan sih? Aku kan gak kayak gitu. Ih, kamu tuh gitu-gitu aja. Nih, kamu juga tukang nyontek. Belajar. Iya, ya ampun. Tukang nyontek lagi. Nih, pergi dari sini. Angel, kok kamu sedih sih? Terus di tubuh kamu banyak label-label kayak gini sih, Jel? Enggak kok, aku nggak sedih. Udah, mending kamu cerita sama aku aja. Aku mau kok dengerin kamu, kita kan teman. Sebenarnya sih aku sedih. Tadi Mita sama Ana ngeledekin aku. Ya. Mereka bilang aku tukang makan, terus mereka bilang aku tukang tidur. Banyak deh pokoknya mereka ngatain aku. Tapi kok kamu nggak ada labelnya ya? Kamu mau tahu ya rahasianya? Iya. Nah, sebenarnya aku bisa tanpa label kayak gini. Aku tuh nggak bisa sendiri, tapi ada yang bantuin aku. Sekalipun aku nggak bisa lihat dia, tapi aku selalu cerita ke dia. Jadi ketika teman-teman aku labelin aku dengan hal-hal yang buruk, aku cerita, aku curhat sama dia. Dan dia selalu menyayangi aku, menghibur aku, dan mengajarin aku. Sehingga setiap label-label buruk tadi bisa terlepas dari aku. Nah, kamu juga bisa loh cerita ke dia dan melepaskan semua label-label ini. Oh gitu ya? Iya. Ya udah deh, aku sekarang mau lepas aja label aku ini. Iya nih, ini nggak penting. Iya, Kamu itu ada label-label buruk seperti yang mereka katakan. Iya, aku udah nggak ada lagi Kamu label-label itu berharga, kamu disayang sama dia. Iya. Oke. Halo adik-adik. Nah, gimana tadi dramanya? Pasti keren banget kan? Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu gak sih tadi siapa yang jadi temen ceritanya Kak Ima? Pas Kak Ima lagi sedih, pas Kak Ima lagi kecewa sama teman-temannya, di saat teman-temannya yang lain itu melabel Kak Ima dengan hal-hal negatif. Adik-adik tahu gak siapa? Nah, benar banget adik-adik, dia adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tuh selalu mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Tuhan tuh selalu mendengar apa yang menjadi isi hati kita adik-adik. Jadi Tuhan itu sebenarnya tahu loh apa yang kita rasain. Contohnya tadi nih Kak Ima lagi sedih. Kak Ima ceritanya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Nah Tuhan itu mendengarkan apa yang Kak Ima katakan kepada dia. Nah tadi kan Tuhan udah dengerin nih apa yang kita katakan ke Tuhan Yesus. Sekarang giliran kita nih adik-adik. Kita harus mendengarkan juga apa yang Tuhan katakan kepada kita. Hah, gimana Kak caranya supaya kita bisa mendengarkan Tuhan ngomong sama kita? Nah, caranya itu adalah lewat firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi Tuhan itu berbicara lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Supaya kita bisa jadi orang yang merdeka, kita nggak lagi dengerin omongan teman-teman kita yang negatif. Yuk coba kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32. Bunyinya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran itu maksudnya kebenaran apa ya? Nah, kebenarannya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan itu yang akan memerdekakan hidup kita. Nah, gimana caranya Kak supaya kita jadi orang yang merdeka dan gak lagi nih ngedengerin omongan-omongan negatif dari orang-orang di sekeliling kita? Nah, coba yuk kita cari tahu jawabannya di Yakobus 1 ayat 25. Bunyinya, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah adik-adik, jadi dari ayat ini kita itu belajar
kita itu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mendengar dan juga melakukannya. Nah, mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka supaya kita nggak lagi mikirin perkataan orang lain yang negatif terhadap kita. So, adik-adik, yuk kita mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Bukan cuma dengerin aja ya, tapi juga harus dilakukan supaya kita bisa menjadi orang yang merdeka. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya supaya kita menjadi orang yang merdeka. Nah, adik-adik, untuk kreativitas kita minggu ini yaitu membuat video menghafal ayat Alkitab dalam Yohanes 8 ayat 32. Bagi adik-adik yang sudah membuat video, silakan kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberi persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hingga sampai saat ini kami sangat berterima kasih dan sebentar lagi kami mau memberikan persembahan semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Nah, adik-adik, untuk pengumuman bagi kita semua, yaitu setiap hari Senin jam 4 sore kita mengadakan Zoom online Victory Kids. Bagi setiap adik-adik, jangan lupa untuk ajak teman-temannya ya. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah senantiasa penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.